Sekarang untuk perkiraan. Satu tahun jelas lebih berguna. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Sejauh 3000 km Mencari Ibu. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja pergi ke ceritanya. Pagi itu, Nobita tampak murung di ruang tamu. Ia menatap sebuah foto lama yang usang, foto seorang wanita yang bukan ibunya sekarang. Doraemon penasaran, lalu bertanya. Ternyata, wanita di foto itu adalah ibu kandung Nobita sebelum diadopsi oleh keluarga Nobi. Namun Nobita sendiri baru mengetahuinya setelah menemukan foto dan surat rahasia di loteng. Surat itu menyebutkan bahwa sang ibu kandung terpaksa menyerahkan Nobita saat bayi karena kondisi ekonomi, dan kini tinggal di sebuah daerah terpencil yang jauhnya 3000 km dari Tokyo. Nobita merasa sangat penasaran dan ingin mencari ibunya itu. Tapi papanya melarang, dan ibunya yang sekarang hanya diam 1000 bahasa. Merasa kecewa dan bingung, Nobita menangis di kamar. Melihat itu, Doraemon tak tahan. Ia mengeluarkan alat bernama kompas emosi, sebuah alat yang bisa menunjukkan arah berdasarkan ikatan hati. Meski tak tahu lokasi pastinya, alat itu akan memandu mereka mengikuti rasa cinta antara ibu dan anak. Mereka pun memulai perjalanan rahasia. Doraemon, Nobita, dan alat ajaib itu menjelajahi kota, hutan, gunung, hingga desa terpencil menghadapi berbagai tantangan. Mereka bahkan sempat tersesat di gurun pasir buatan dalam area latihan militer, menyamar di kereta barang, dan bertemu orang-orang yang memberi mereka petunjuk. Di satu desa pegunungan bersalju, kompas itu tiba-tiba menyala kuat. Mereka bertemu seorang wanita paruh baya bernama Miyako, yang hidup sederhana dan mengajar anak-anak desa. Saat melihat Nobita, wanita itu meneteskan air mata. Dalam suasana penuh haru, terungkap bahwa Miyako memang ibu kandung Nobita. Ia tak pernah berhenti memikirkan anak yang telah ia relakan dan mengajar sebagai bentuk penebusan diri agar bisa membesarkan anak-anak lain meskipun kehilangan anak kandungnya sendiri. Nobita menangis dan mereka berpelukan. Namun, Nobita juga sadar ia punya dua ibu, Miyako yang melahirkannya dan Tamarusan, Mama Nobi yang membesarkannya dengan penuh cinta. Akhirnya, mereka mengajak Miyako berkunjung ke Tokyo. Di sana, dua ibu Nobita bertemu dan saling menghormati. Mereka berbagi tangis, tawa, dan akhirnya membentuk satu keluarga baru, meski dengan cerita yang rumit dan panjang. Akhir cerita, Nobita belajar bahwa cinta sejati tidak terpisah oleh jarak 3000 km, karena hati selalu tahu kemana harus pulang. Sedangkan anxiety tengah membuat Riley mau makan makanan yang tidak disukainya, supaya Riley bisa dekat dengan Valentina. Anxiety juga banyak menanamkan perasaan cemas kepada Riley, sehingga pohon milik Riley berwarna oranye. Saat itu, Valentina mengatakan jika nilai milik Riley berada di tangan gurunya. Hal ini membuat Anxiety semakin cemas, sehingga Riley yang tengah bersama Valentina dan yang lain, malah membuat mereka merasa risih bersama Riley karena ulah Anxiety. Saat itu, Riley mendapat pertanyaan dari teman Valentina yang tidak bisa dijawab oleh Riley. Hal itu membuat Riley merasa kebingungan. Riley yang bingung pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban sarkas. Hingga akhirnya, di dalam pikiran Riley membuat jurang sarkas. Teman Valentina juga menceritakan, jika pertama kali Valentina masuk ke grup tersebut, Valentina mampu memasukkan 2 gol. Tentu saja, hal ini membuat Anxiety semakin cemas dan menampilkan banyak sekali ingatan. Sedangkan di sisi lain, Jay disalahkan oleh teman-temannya karena mereka telah lelah dan merasa putus asa.
Zhao yang terus-terusan disalahkan pun menjadi marah dan sedih, karena ia juga lelah terus-terusan bersikap positif. Saat itu, mereka pun tidak enak karena Joy menjadi sedih. Mereka kemudian naik ke atas lemari ingatan menggunakan alat penyedot. Joy dan teman-teman pun sampai di pulau imajinasi dan memasuki bantal imajinasi. Joy kemudian mencoba memperbaiki imajinasi Riley. Karena ulah anxiety, Riley pun tidak bisa tidur dan selalu merasa cemas. Joy juga mengajak para pekerja untuk menghapus rasa cemas di diri Riley. Pada akhirnya, para pekerja pun mampu membuat imajinasi yang baik untuk Riley. Setelah itu, Joy berusaha kabur saat anxiety mengirimkan penjaga kepadanya. Di sini anxiety kembali berulah, dengan membangunkan Riley dan mengingatkan Riley terkait buku milik pelatih. Hal itu membuat Riley nekat menyelinap ke dalam sekolah dan mengambil buku tersebut. Sadness berusaha menghalangi anxiety dengan mengambil ponsel, namun Sadness ketahuan oleh anxiety. Hingga akhirnya, anxiety mengarahkan Riley untuk membaca buku tersebut. Di dalam buku itu, terdapat kesimpulan yang menjelaskan jika Riley belum siap untuk bergabung bersama tim. Anxiety kemudian merencanakan hal lain. Dan akhirnya, Joy beserta teman-teman lain harus terkena badai ide. Joy dan kawan-kawan berhasil menaiki ide yang sangat besar. Namun sayang, mereka masih belum bisa masuk ke ruang utama. Di sisi lain, Anxiety tengah membuat rencana jika ia mewarnai rambut Riley sama dengan warna rambut tim dan kembali menghiraukan kedua temannya. Selain itu, Riley masih bersikukuh untuk bisa mencetak 3 gol, supaya Riley bisa masuk ke dalam tim. Joy dan kawan-kawan pun berhasil sampai di ruang ingatan yang telah ia buang. Dahulu, Joy berpikir jika Riley tidak lagi membutuhkan ingatan menyedihkan. Lalu Anxiety kembali meletakkan ingatan yang membuat pohon kepercayaan semakin sempurna. Namun Riley tiba-tiba tidak percaya diri membuat Anxiety semakin cemas dengan hal itu. Sadness diminta Joe untuk kembali dengan dibantu embarrassment. Namun Anxiety justru menghancurkan alat penyedot membuat Joy tidak bisa kembali. Hancurnya alat penyedot membuat Joe untuk pertama kalinya merasa putus asa, karena mereka tidak bisa kembali. Sedangkan Riley yang tengah bertanding pun menjadi sangat egois, karena Riley ingin sekali mencetak gol sebanyak-banyaknya, supaya Riley dilirik oleh pelatih. Bahkan, Riley tak segan-segan mengambil bola yang tengah dipegang oleh timnya sendiri. Di sisi lain, Joy dan teman-temannya tengah berusaha meledakkan bom, supaya mereka bisa kembali ke ruang utama bersama dengan ingatan-ingatan Riley yang telah Joy buang. Hingga akhirnya, Joy mampu kembali ke ruang utama. Joy pun mampu mengambil kembali pohon kepercayaan milik Riley. Namun, ingatan yang dibawa Joe sangat banyak, sehingga ingatan sedih milik Riley juga ikut kembali. Hal ini menjadikan Riley sangat cemas tidak karuan. Joe kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengambil alih pohon kepercayaan dari Anxiety. Sekian alur cerita film Doraemon kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, tanda melambaikan tangan. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya dari Hirka Harika.